Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan di bab 5 pembentukan segmentasi pasar. Di pendahuluan, dalam menjalankan sebuah bisnis, salah satu hal yang harus perusahaan atau produsen pahami dengan baik adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pengelompokan individu-individu yang memiliki perilaku ataupun kriteria yang sama dalam suatu pasar. Untuk menjalankan strategi dan menentukan segmentasi konsumen dalam kegiatan pemasaran bisnis, maka tidak boleh sembarangan karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh perusahaan. Sub B, segmentasi dan pendekatan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan upaya bisnis pengelompokan target pelanggan mereka berdasarkan kriteria tertentu, di mana tujuannya untuk memudah bisnis dalam menjalankan program pemasaran atau melakukan pendekatan kepada pelanggan. Maka dari itu, segmentasi pasar menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemasaran bisnis. Seperti itu. Yang dimaksud dalam menjalani segmentasi pendekatan pasar ini, bagaimana akan menjalankan program pemasaran pasar untuk pelanggannya. Kita harus mengikuti salah satu persyaratan atau program yang sudah ditentukan di dalam sebuah bisnis. Seperti itu. Lanjut ke segmentasi sub C, segmentasi pasar konsumen dan pasar bisnis. Di sini segmentasi pasar konsumen itu adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut. Ini bisa dikatakan melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya, seperti itu. Jadi, dalam segmentasi pasar konsumen ini ada target-target tertentu, ada target-target tersendiri yang harus mereka yang mereka melakukan terhadap target tersebut. Yang kedua yaitu pasar bisnis. Nah, ini semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang akan perusahaan gunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian mereka jual, sewakan, atau pasok, supply kepada pihak lain, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lain-lainnya seperti itu. Pasar bisnis ini bisa dibilang sangat luas ya, yang berbeda dengan segmentasi pasar konsumen. Ya, kalau segmentasi pasar konsumen ini terhadap target yang akan dilakukannya. Kalau pasar bisnis ini dia terhadap sebuah ke instansi-instansi atau ke sebuah perusahaan yang akan mau mereka dipasarkan terhadap produk bisnisnya, seperti itu. Baik, lanjut ke sub D. Sub D ini ada terbagi dua ya, strategi pasar dan perilaku pemilihan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan strategi pasar. Saya mengambil poin terhadap strategi pasar, yaitu ada 4 poin. Menciptakan layanan pelanggan lebih baik, yaitu adalah memperhatikan pelayanan bisnis selain produk yang dibeli. Yang kedua, strategi pemasaran yang lebih efektif. Ini lebih memudahkan Anda memahami kebutuhan atau perilaku target pasar. Dengan begitu memudahkan Anda dalam menyusun strategi marketing yang Anda lakukan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya secara optimal. Ini mengelompokkan pasar memberikan Anda rincian detail terkait kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Ya, dengan begitu Anda juga bisa memaksimalkan sumber daya yang Anda miliki sekarang untuk memenuhi hal tersebut. Yang terakhir, yang keempat, adaptif dengan perubahan pasar. Nah, ini sangat penting sekali yang terakhir ini terhadap strategi segmentasi pasar ini. Sudah menjadi rahasia ya umum bahwa tren pasar itu dinamis atau kerap berubah-ubah. Disinilah keuntungan Anda melakukan pengelompokan market menjadi beberapa kategori, di mana Anda lebih mudah dalam mengawasi perubahan tren pasar yang lebih spesifik, ya seperti itu. Dan Anda bisa juga melakukan terhadap apa saja yang ada dalam kreativitas Anda sendiri atau punya inovasi misi Anda, ya Anda lakukan, terapkan terhadap adaptasi bisnis Anda tersebut. Seperti itu. Lanjut yang ke perilaku pembelian konsumen.
merupakan proses atau aktivitas ketika seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, pemakaian, dan pengevaluasian suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, ini perilaku terhadap konsumen yang akan melihat sebuah produk kita dan akan membaik dan menilai juga terhadap jasa yang akan kita lakukan terhadap mereka, terhadap konsumen atau pelanggan kita, seperti itu. Lanjut yang E, dampak penentuan segmentasi pasar terhadap keputusan pembelian. Itu ada 5 poin yang saya ambil. Terukur, segmen pasar yang akan Anda pilih harus bisa diukur seperti puas, besar, dan daya beli konsumen. Ini yang dibutuhkan dalam terukur. Yang kedua, terjangkau. Pilihlah segmen pasar yang bisa dijangkau oleh produk atau layanan bisnis Anda ya. Jangan ribet-ribet kali. Kalau bisa, gimana seefisien Anda memudahkan Anda melakukan jangkauan terhadap bisnis Anda, seperti itu. Yang ketiga, relatif besar. Buatlah segmen pasar yang relatif besar sehingga peluang keuntungan yang akan Anda dapatkan lebih besar. Ya, buatlah relatif atau buatlah bisnis Anda yang sangat mudah agar peluang keuntungan Anda menjadi besar. Yang bagaimana produk atau target pemasarannya yang lebih spesifik atau lebih dapat menguntungkan bagi Anda, seperti itu. Lanjut keempat, berbeda. Nah, harus bisa dibedakan segmen pasar atau dengan lainnya. Ini bisa dipahami dengan sendiri ya. Lanjut yang terakhir, kelima, actionable, artinya mampu dilaksanakan ya. Jangan memberatkan Anda juga seperti itu. Ya, bagaimana kalau Anda bisa melakukan terhadap target pemasaran atau sebuah pemasaran yang Anda lakukan, ya Anda lakukan semampu Anda. Kalau Anda tidak sanggup dan mungkin agak susah dan ribet melakukannya, jangan. Ya, lebih baik sarannya ya yang mudah-mudah saja, seperti itu. Yang lebih fleksibel atau yang mampu Anda laksanakan. Kita lanjut. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.